Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atun Fatona dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Mencoba menjelaskan tentang penerapan pendekatan play-based learning bagi anak spesial need di sekolah. Anak pada usia dini dan bermain memang tidak dapat dipisahkan. Seusia dini biasanya lagi senang-senangnya bermain, lagi mengeksplor segala sesuatu yang belum dia ketahui dengan rasa keingintahuan yang sangat tinggi. Anak usia dini biasanya berada di pendidikan TK, Kober, RA. Mereka memang bermain sudah menjadi bagian dari hidup mereka, dan kalimat bermain atau kata kerja bermain itu menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh anak-anak dan juga sebagai media pembelajaran bagi anak-anak. Begitu pula dengan anak-anak penyandang disabilitas. Anak usia dini, khususnya di lingkungan sekolah, pasti melakukan aktivitas bermain, baik bermain di luar ruangan, baik bermain di dalam ruangan. Menurut Walter, orang tua yang memiliki anak usia dini tidak banyak memiliki waktu yang cukup untuk bermain dengan anak-anaknya, dan orang tua juga tidak cukup mengetahui atau mempunyai pemahaman pada dampak positif dan dampak negatifnya dari aktivitas bermain tersebut, sehingga anak-anak dapat melakukan bermain bebas ini di sekolah. Dengan itu, kurikulum sekolah membuat suatu pendekatan dalam pembelajaran yang disebut play-based learning atau pembelajaran berbasis bermain, yang menjadi salah satu dari banyaknya pendekatan yang digunakan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak usia dini. Castle menyatakan bahwa pendidikan dapat dengan sengaja membentuk lingkungan permainan untuk menumbuhkan kemampuan anak yang dinamakan lingkungan berbasis bermain. Jadi lingkungannya itu dibentuk untuk tujuan belajar, tapi dengan media-media alat permainan atau ornamen-ornamennya berupa permainan anak-anak yang membuat anak menjadi nyaman, tidak dipaksa untuk belajar, tapi ada keinginan sendiri dari rasa keinginan tahuannya anak memenuhi rasa keinginan tahuannya untuk belajar. Jadi tidak apa yang dirasakan oleh mereka itu bermain, padahal itu belajar. Dengan begitu, anak-anak akan berkembang secara optimal dengan cara yang menyenangkan dan tidak merasa tertekan untuk melakukan berbagai aktivitas yang dibuat oleh gurunya. Jadi tidak tertekan, dia keinginan sendiri. Itulah yang harus kita utamakan. Anak-anak itu tidak merasa tertekan. Di mana Gondrland berpendapat bahwa anak-anak harus terlibat secara aktif. Jadi anak-anak juga harus secara aktif dalam permainan yang memiliki tujuan. Jadi kalau permainan memakai tujuan untuk pendidikan yang diatur sedemikian rupa untuk mencapai keterampilan yang diinginkan dan terstruktur. Kalau di sekolah pasti itu. Kalau permainan dan alat permainan di sekolah itu mempunyai tujuan dan sudah terorganisir, terstruktur, karena dengan mengadakan permainan tersebut ibu guru juga mempunyai tujuannya untuk apa,
indikatornya untuk apa. Jadi, play based learning yang diterapkan di sekolah inklusi juga tentunya akan memiliki dampak yang baik bagi perkembangan anak-anak penyandang disabilitas yang ada di sekolah tersebut. Peran pemerintah dan pendidikan inklusi sebagai penyedia maupun fasilitator bagi anak-anak kebutuhan khusus seperti anak normal lainnya itu sangat besar. Karena di sekolah kalau misalnya ibu guru sendiri atau pihak sekolah sendiri yang memediasi atau mengadakannya itu sangat tidak kuat atau tidak banyak kontraknya dengan murid-murid yang normal. Kalau disatukan itu bagaimana? Jadi pemerintah itu berperan penting dalam memfasilitasinya, baik itu dari fasilitas sarana ataupun aturan-aturan di sekolah, di mana para pembuat kebijakan menyadari bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki kesempatan yang setara. Sebagaimana yang dijelaskan Diana, pemerintah Indonesia menyatakan setiap peserta didik yang memiliki keterbatasan baik dari mental, fisik, maupun sosial emosional berhak atas kesempatan yang sama dan mendapat pendidikan secara inklusif sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Selain di Indonesia, Yunani juga menetapkan hal yang sama terkait dengan praktek pendidikan inklusi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Argyropoulou dan Fafody, di mana pemerintah Yunani juga menerapkan prinsip di mana pendidikan bagi anak usia dini adalah wajib dan bagi anak berkebutuhan khusus akan dilayani secara inklusif pada lembaga pendidikan setempat. Beberapa kriteria pembelajaran berbasis bermain yang dapat dilakukan pada program pendidikan inklusi menurut Wilson. 1. Anak dapat berperan secara aktif dalam pembelajaran berbasis bermain, play based learning. 2. Anak selalu bisa terlihat selama pembelajaran bermain itu dilakukan di sekolah. 3. Anak mendapat informasi yang bermakna saat melakukan pembelajaran berbasis bermain. 4. Konteks dalam kegiatan pembelajaran berbasis bermain ini harus bisa mendorong interaksi sosial anak usia dini baik dengan atau tanpa disabilitas. Ya, jadi menurut Wilson itu anak permainan yang di sekolah itu anak dapat berperan aktif dalam pembelajaran berbasis bermain play based learning. Jadi anaknya berperan aktif, nggak ibu gurunya aja, anaknya juga ya. Anak selalu terlibat selama pembelajaran berbasis main dilakukan. Jadi nggak ada yang diem aja, nggak ada yang yang disuapin atau ini aja. Anaknya juga aktif ya, selalu terlibat. Anak mendapat informasi yang bermakna saat melakukan pembelajaran berbasis bermain. Jadi ada juga yang memandunya atau mentor-mentornya, gurunya juga di situ menjelaskan. Keempat, konteks dalam kegiatan pembelajaran berbasis bermain itu harus bisa mendorong interaksi sosial antar usia dini, baik dengan atau tanpa disabilitas. Jadi tidak sendiri-sendiri atau asik sendiri-sendiri. Jadi harusnya kerjasama, diperbanyaknya misalnya permainan yang bekerja sama, suatu tim atau apa, jadi ada kerjasamanya, ada interaksi, ada anak antar anaknya, jadi tidak sendiri-sendiri permainannya. Semacam kalau puzzle atau yang lainnya itu bisa sendiri. Ini yang misalnya membentuk bermain bola atau bermain apa yang membutuhkan suatu tim.
yang permainannya itu suatu tim. Terdapat 3 poin utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, yaitu peran guru di sekolah inklusi yang tentunya memegang peranan dan tanggung jawab yang tidak mudah, di mana seorang guru tersebut harus bisa mengatur jalannya pembelajaran dengan sistematis tetapi menyenangkan, serta merancang pembelajaran yang dapat mencakup seluruh kebutuhan dan kemampuan anak usia dini, baik dengan atau tanpa disabilitas yang ada di kelasnya. Jadi guru ini bertanggung jawab, tidak 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 mudah ya untuk mencari atau merancang pembelajaran yang dapat mencakup seluruh kebutuhan dan kemampuan anak. Harus dipikirkan secara matang-matang. Ini cocok untuk anak usia dini, terus kalau ada ya anak yang berkebutuhan khusus juga harus cocok dengan anak yang berkebutuhan khusus, dan harus mencari permainan yang bersosial antara satu anak dengan anak yang lainnya, tidak sendiri-sendiri ya, atau bermain itu bekerja secara teamwork. Yang kedua, persiapan play-based learning di sekolah inklusi, di mana dalam persiapan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru dan seluruh staf yang ada di sekolah inklusi. Ketiga, keunggulan dan tantangan dalam penerapan play-based di sekolah inklusi. Dalam setiap penerapan pembelajaran, pastilah ada keunggulan dan tantangan yang akan dihadapi. Pasti, karena anak bisa belajar menerima teman yang berkebutuhan khusus juga. Itu salah satunya. Tidak mendiskriminasikan anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk anak-anak belajar saling menerima kekurangan, saling membantu, saling gotong royong, itu juga bisa. Tapi itu butuh peranan guru, orang tua, sekolah, lingkungan, fasilitas, sarana, dan juga pemerintahnya harus sama-sama aktif dalam menyelenggarakan sekolah inklusi ini, karena tidak mudah memberikan pengertian kepada anak-anak usia dini, dan bukan kepada anak-anaknya juga, harus memberikan pemahaman dan pengertian kepada anak-anak yang normal dan juga anak-anak yang menyandang disabilitas. Mungkin di Indonesia ini masih banyak kurangnya sekolah-sekolah inklusi, karena itu tadi sarana dan prasarana serta pemahaman orang tua, baik yang normalnya atau yang disabilitasnya itu masih kurang ya. Dan untuk guru-gurunya juga di sekolah-sekolah normal biasa, khususnya di kampung-kampung itu masih kurang untuk anak-anak yang disabilitasnya ya. Mungkin untuk ke depan kemajuan anak usia dini di Indonesia, pemerintah dapat lebih memperhatikan sekolah-sekolah inklusi, selain sarananya juga tenaga pengajarnya bisa tersebar di setiap sekolah-sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.